Hai, saya Fonitai. Kali ini saya mau men-sharingkan pengalaman saya dari yang bukannya jerawatan parah, sampai gue aja takut ngaca, Bo. Ya, sampai akhirnya ini wajah saya tanpa make up, hanya sedikit lipstick dan alis doang. Tapi saya nggak pakai bedak, foundation sama sekali, dan ini hanya pakai skincare. Apa rahasianya? Simak video ini. Akhir-akhir ini tuh saya dapat beberapa komentar dari teman, dari saudara. Ada yang bilang, "Ci, kok lu tambah usia, tambah cantik aja?" Terus ada yang bilang, Fon, ada yang komentar tuh, "Sejak lu merit, kok tambah cantik?" Obat cantik? Itu merit. Ya. Oke, kenapa mereka bisa komentar seperti itu? Karena ya mereka tahu saya dulu tuh jerawatannya seperti apa, ya tahu banget lah gitu ya. Jadi kalau misalnya di video saya yang sebelumnya menekankan bagaimana kita bisa improve dengan memperhatikan penampilan termasuk dengan make up tipis, sayangnya saya sendiri pun dulu nggak bisa make up sama sekali. Bukannya saya nggak mau belajar, bukannya saya males, tapi masalahnya saya itu sangat sensitif. Ya, jadi setiap kali saya make up, misalnya waktu itu saya ke kondangan jadi pengapit yang mau ngomong ke salon gitu kan, make up itu besoknya tambah parah, hancur. Ya, jerawatnya itu masih mending kalau cuman kayak kecil-kecil, kayak orang bilang beruntusan. Ini enggak, jerawatnya tuh gede-gede kayak batu gitu ya, gede gitu kayak kelereng gitu. Terus kalau begitu udah sembuhnya, ya tahu sendiri skarnya itu ya gede juga. Jadi wajah saya itu sebenarnya banyak skar. Ya itulah penderitaan saya. Jadi boro-boro mau make up, ngilangin jerawatnya aja itu penuh dengan perjuangan. Saya mulai jerawatan itu dari kelas 4 SD, Bo. Gila ya, masih bocah udah tumbuh jerawat, bisa bayangin. Bukan karena gue kecentilan, gue juga kagak ngerti kenapa. Padahal gue tuh 3 bersaudara dan gue cewek sendiri. Koko gua sama adik gua tuh nggak jerawatan parahnya kayak gua cewek kan yang jerawatannya hancur gitu loh, parahnya tuh yang satu muka. Apalagi waktu paling parah tuh ada 2 momen ya. Satu yang waktu saya SMP itu jerawatnya juga parah, terus saya ke dokter, gets better ya, jadi akhirnya ya nggak gitu parah, maksudnya sempat bersih. Terus habis itu karena saya lepas obat dokter yang jerawatan lagi, tapi nggak terlalu gimana. Tapi yang kedua itu waktu saya lulus kuliah, saya udah kerja, dan itu terjadi belasan tahun yang lalu ya, jadi sekitar 13-14 tahun yang lalu lah gitu. Itu saya datang ke klinik dan ada dokternya, benar-benar dokter kulit, jadi saya nggak sembarangan ya. Ya, namanya pasien ke dokter, ya pasrah ya, dokter mau resepin apa. Karena kita nggak pernah tahu, iya nggak? Kalau misalnya kosmetik atau skincare yang kita beli di pasar kan ada tuh ingredientnya apa, kandungannya apa, dan kita bisa cek ya kira-kira apa sih, walaupun ya sebenarnya sebagai orang awam ya kita juga nggak benar-benar tahu. Cuman paling kita tahu, oh ada kandungan apa yang mungkin berbahaya, kita bisa aware di situ. Tetapi kan kalau dokter ya kita percayalah semuanya gitu kan. Oke, jadi awalnya sih ya jerawatnya membaik, bukannya nggak membaik. Terus abis itu kan dia lanjutkan karena udah jerawatnya hilang, terus untuk menghilangkan bekas-bekasnya yang flek-flek hitam, dan itu pun gets better. Nah, tetapi saya juga bingung kalau saya cuci muka itu di dalamnya itu kayak ada sesuatu yang kayak jerawat tapi dia mendem di dalam. Jadi dari luar mungkin nggak itu kelihatan, tapi kalau dipegang itu tahu nggak licin ya. Saya juga nggak tahu kenapa, dan akhirnya begitu saya lepas, parah. Ya saya lepas obat dokter maksudnya. Itu parahnya itu yang saya bilang, saya ngaca, lihat muka saya sendiri itu saya takut. Dan saya nggak tahu kenapa gitu. Saya cuma mikir, ya mungkin saya nggak cocok, tetapi saya punya saudara yang waktu itu perginya juga barengan sama saya. Tadinya jerawatnya dia tuh cuma 1-2, nggak parah, tetapi ya karena itu ke dokter, akhirnya dia lepas obatnya, dan itu parahnya itu satu muka. Ya, jadi itu terjadi dengan saya, dengan saudara saya juga, dan saya nggak pernah tahu itu kenapa. Saya cuma berpikirnya bahwa ya mungkin nggak cocok aja kali gitu, karena ya mungkin saya lihat orang lain kesana oke.
kok saya yang seperti ini. Saya waktu itu berpikir seperti itu, oke? Nah, sampai akhirnya kemarin itu kan sempat heboh-hebohan, ada video sebenarnya untuk edukasi ya dari dokter kulit tentang kandungan hidrokinon. Nah, di situ waktu dia kasih lihat nih, ini akibatnya kalau kamu pakainya lebih dari 3 bulan atau lebih gitu ya, itu mukanya seperti ini. Terus saya bengong, oh, itu persis kayak saya dulu. Nah, terus akhirnya saya mulai mikir, apakah saya dulu seperti itu ya? Saya dapat produk yang dengan ada kandungan hidrokinonnya, dan itu diresepin ke saya lebih dari 3 bulan. Sekali lagi, ini cuman pertanyaan saya dalam hati ya, saya nggak pernah tahu dan saya nggak bisa membuktikan. Waktu itu saya dapat resep kosmetiknya itu, skincare-nya itu dengan kandungan apa. Cuma minimal akhirnya ketika saya nonton video itu, saya baru menyadari satu hal, ada baiknya ya memang sekalipun itu pun diresepin, kita tahu sebenarnya yang diresepin itu memiliki kandungan apa. Karena waktu pengalaman saya waktu itu saya memang memakai itu lebih dari 3 bulan. Ya, waktu itu kan juga saya tidak menebus skincare itu, obat itu sendiri, tapi kan saya memang selalu ke dokter dan itu diresepin. Sampai akhirnya saya benar-benar nggak datang lagi, ya saya lepas gitu, dan akhirnya benar-benar hancur parah. Kayak satu hal yang saya belajar dari ya video itu, mungkin kita harus lebih aware walaupun kita datang ke dokter, sebaiknya kita tahu nih sebenarnya kita diresepin dengan kandungan apa gitu. Jadi be smart kali ya, nggak pasrah kayak saya dulu. Sekali lagi, saya bukan dokter kulit, saya cuma pasien dan saya membagikan pengalaman saya. Oke, lanjut. Waktu itu yang bikin saya resah bukan cuma jerawat tapi scar. Sempet mikir, terus ada cowok yang mau sama gue nggak ya? Waktu itu karena saya udah desperate, karena saya terakhir itu saya ke klinik, ya memang lagi-lagi saya ke klinik dan plus dengan ketemu dengan dokter kulit gitu ya. Tapi sehabis dari sana tidak membaik, justru hancurnya merah-merah, mungkin bukan jerawatan tapi scarnya itu mau merah-merah dan semakin dalam karena juga di facial, yaitu di mikroabrasi, mungkin terlalu berat buat kulit saya. Jadi waktu itu saya karena desperate, akhirnya saya lepas, saya nggak ngapa-ngapain tuh. Maksudnya saya cuma cuci muka, saya nggak pakai skincare, saya mengistirahatkan kulit saya yang karena saya berpikir bahwa kayaknya sudah terlalu banyak di treatment dan itu akhirnya semakin memburuk. Sempat waktu itu saya udah bener-bener pada satu titik yang nggak tahu lagi harus ngapain. Nggak tahu harus kemana. Jadi saya sekali lagi bukannya anti sama dokter kulit, saya tidak anti sama klinik, tetapi mungkin ya saya nggak cocok aja. Di saya case ya, ini kan balik lagi saya sebagai konsumen ya, saya tidak ada urusannya, saya tidak menjual produk kecantikan apapun juga, oke? Nah, waktu saya doa, akhirnya saya doa sama Tuhan, saya minta tolong benar-benar karena saya udah nggak tahu bagaimana lagi. Akhirnya Tuhan dengan caranya sendiri menggerakkan hati saya kepada sebuah produk skincare yang dimana nggak ada yang merekomendasikan sebenarnya. Jadi saya entah kenapa saya tertarik sendiri ketika saya datang ke showroomnya, dan karena saya melihat waktu itu hanya sekali itu saya melihat bahwa satu rak itu kosong. Jadi saya juga bingung, ini kenapa kosong? Dan waktu saya tanya ada produk untuk obat jerawat nggak gitu ya, terus dia kasih tahu ya ini yang kosong raknya. Saya bingung, ini showroom apaan ya? Kok satu rak begini kosong? Dan itu ramai ya. Saya tertarik di situ, akhirnya saya cari tahu dan akhirnya saya menemukan sebuah skincare ini dengan kandungan alami yaitu bija. Dan bija itu ternyata adalah sebuah tanaman, diklaimnya itu adalah untuk memperkuat lapisan kulit. Nah, saya berpikir waktu itu mungkin karena saya udah terlalu banyak treatment di kulit saya, itu jadinya dia tipis dan sensitif, dan itu membuat jadi merah, membuat jadi gampang banget jerawatan. Saya pikir mungkin ada baiknya saya memakai produk ini karena ya semoga tidak terlalu jadi sensitif lagi karena dia memperkuat lapisan kulitnya, dan itu berhasil. Jadi ya awal saya ketemu dengan yang jadi suami saya sekarang, Aris, itu waktu itu saya belum pakai produk ini, jadi masih jerawatan. Waktu dia ketemu juga kesan pertama dia adalah, kok ini wanita jerawatan ya? Dia sih nggak ngomong gitu, tapi dalam hatinya dia bilang mukanya bermekaran. Muka gue ada bunga gitu, cing cing cing.
Nah, kemudian akhirnya lanjut waktu lagi saat PDKT, saya mulai pakai produk ini dan akhirnya gets better. Dan itu yang juga dia ngomong, kok makin lama akhirnya jauh saya semakin menghilang. Terus setelah waktu saya bilang, ya mungkin lu udah gak galau lagi. Ya, jadi obatnya adalah cinta, yoi. Tapi enggak juga sih, karena akhirnya produk ini saya coba kenalkan ke teman saya yang juga jerawatan dan dia juga kondisi kulitnya membaik. Nah, waktu di hari pernikahan saya, itu yang make upin saya itu kasih tahu, karena muka saya itu kan masih banyak scar-scarnya ya, bekas jerawat, lobang-lobang gitu. Terus dia bilang, kamu cari, dia kasih tahu sih satu merek gitu ya, yang kandungannya itu adalah lendir siput. Aku pertama kali jujur waktu dengar itu ya, siput kok skincare kok kandungannya lendir siput, kayaknya geli-geli gimana gitu kan ya. Tapi dia bilang enggak akan lengket. Jadi dia gampang menyerap di kulit, dan karena yang make upin saya itu dia bilang dia sudah membuktikan bahwa memang ya enggak akan yang sampai rata bener-bener 100%, tapi gets better. Lubang-lubang jerawat yang tadinya dalam banget itu jadi nggak terlalu dalam lagi, jadi membaik lah intinya begitu. Jadi nggak yang pulih 100%. Ya akhirnya setelah saya menikah, saya coba cari, karena saya belum ketemu showroomnya, ya saya beli online. Dan ya saya nggak tahu juga, kayaknya sih asli ya, tapi saya juga nggak bisa menjamin 100%. Tapi waktu saya pakai, memang dia ringan dalam arti ya nggak berat, nggak bikin kulit tambah berminyak, tapi justru memang akhirnya saya melihat bekas jerawat saya yang kayak flek gitu ya, itu juga membaik. Dan juga yang paling terutama scarnya itu juga membaik. Itu saya sudah habis sekarang 2 botol ya. Itu serum bentuknya gitu. Jadi itu membantu banget. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang nih, saya deketin ya. Ya, ini kulit saya tanpa bedak sama sekali. Teman-teman saya bilang, "Fon, lu tambah cantik." Ya puji Tuhan. Aku pikir satu, itu juga pertolongan dari Tuhan, tapi yang kedua ya melalui ya skincare yang saya pakai. Sekali lagi, ini saya hanya berbagi pengalaman saya secara pribadi. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang mirip kayak saya, yang jerawatan terus akhirnya membaik. Teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar, silakan. Saya open aja gitu ya, jadi kita bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Mohon di like dan tolong di subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa lebih berkembang dan memberkati lebih banyak orang. Terima kasih. God bless you.